Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin saja Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman. Kenapa jemaah sekalian? Karena biar ada Islam, kalau tidak ada iman, pasti kita tidak masuk di dalamnya. Biar kita diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada iman, pasti kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi contoh tauladan buat kita semua. Ajari contoh membagi manjir katingasih ilalangan japai talla sakatala santar tumpunan delino. Hadirin saja Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap Jumat khatib selalu mengingatkan diri khatib dan kepada jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, illa wa antum muslimun, dan jangan engkau meninggalkan dunia ini sebelum engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ayat ini yang saya akan sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa tanda-tanda orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun. Kemudian Allah akan memberikan ampunannya kepadanya. Wa rizqun karim. Kemudian Allah akan memberikan rezeki yang baik-baik saja jamaah sekalian. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila dia mendengar asma Allah Subhanahu wa taala disebut, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Ini menjadi introspeksi buat diri kita. Ikat tengah semua masih yang posisi kalenta, andre-andre yang kalenta, angkana pun nanjalang mereka tauban di masih ke asma Allah Subhanahu wa taala disebut. Apakah hati saya bergetar atau tidak? Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita.
Kalau kita sudah mendengarkan azan dikumandangkan jamaah sekalian, maka segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita harus tinggalkan jamaah sekalian untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita semua, apabila kau mendengarkan azan dikumandangkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah azan itu. Tapi jamaah sekalian, pada saat sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kenapa kita tidak disuruh mengikutinya? Malah Nabi mengatakan kita disuruh berdoa jamaah sekalian dengan doa yang sama, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi catatan buat kita semua jamaah sekalian, seorang hamba tidak akan mendatangi yang namanya sholat kalau tidak ada kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mendatangi suatu kemenangan jamaah sekalian kalau tidak ada kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati ini jamaah sekalian, ada beberapa jenis hati yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah hati mati, adalah hatinya orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubi, Allah menghikmati hati-hati mereka. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang hati jamaah sekalian, maka yang kedua adalah hati yang sakit. Kalau hati yang sakit jamaah sekalian, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah akan menambah penyakit itu. Kata Profesor Dr. Safruddin mengatakan bahwa kalau hati yang sakit, insya Allah penyakit jasad itu juga akan muncul jamaah sekalian. Kalau hatinya yang sakit, apalagi setelah kena jantung. Hadir sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya qalbun salim, hati yang selamat. Inilah hati yang kita cita-citakan. Kemudian hati ini yang selalu mengingat dosa-dosanya sehingga dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman. Orang yang dikatakan orang yang beriman yang sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka bertambahlah imannya. Apakah yang mengaji itu orangnya langsung? Apakah yang baca Quran itu lewat HP kita? Atau yang kita dengar sementara kita lewat? Apakah iman kita bisa bertambah atau tidak? Tapi mohon maaf jamaah sekalian, dulu saya juga termasuk aktivis namanya musabaqah tilawatil Quran. Malah pernah yang salah baca saya suruh kasih juara 1. Bacaannya salah, tapi saya suruh kasih juara 1. Kenapa? Karena di tempat lain ada yang panggil dan honornya jauh lebih besar. Maka bacaannya dia salahkan. Saya kasih juara 1. Semua orang protes, bacaannya salah, sehingga dia sengaja salahkan bacaannya. Kenapa? Karena saya sudah dengar bisik-bisik tetangga bahwa di sana lebih besar amplopnya. Itu yang banyak terjadi. Terkadang juga jamaah sekalian, ayat-ayat yang dibacakan oleh qari dan qari'ah adalah ayat-ayat tentang neraka yang dikatakan bahwa dia kekal di dalamnya, khalidina fiha. Orang masih ketawa-ketawa. Padahal
padahal sudah diancam masuk neraka kemudian kekal di dalamnya, orang masih tersenyum-senyum. Kalau surga disebut wajar kita tersenyum, tapi kalau neraka pada saatnya wajar kita menangis jamaah sekalian. Hadir sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kita dengar dibaca, apakah iman kita bisa bertambah atau tidak? Ini juga menjadi pertanyaan buat diri kita. Jangan sampai bacaan Quran berlalu iman kita tidak bertambah jemaah sekalian. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berusaha, maka dia segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya jemaah sekalian. Hadir sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini jemaah sekalian, gua ini jemaah sekalian kita kena musibah sekaligus adalah fitnah buat kita semua, karena ini adalah cobaan buat kita semua. Tapi yang saya paling takutkan jemaah sekalian, kalau hukum itu mau ditegakkan jemaah sekalian, kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menuduh orang berzina, karena bahasa halusnya zina itu adalah selingkuh, berzina, maka harus 4 orang saksi yang beriman, bagus salatnya, tidak suka bohong. Kalau salatnya saja tidak bagus jamaah sekalian, dia masih mengatur salatnya, maka tidak perlu dipercaya. Tidak boleh ditakar kanan atau kampanyenya, karena Allah Ta'ala lagi balai-balai, apalagi dimarahi. Dia yang dihukum, dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena cara berislam kita tidak paham jamaah sekalian agama kita yang kita anut selama ini jamaah sekalian. Bayangkan Pak, kalau kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat pada saat itu, kalau hanya sendiri kita bisa menjadikan dasar. Yang melapor ini dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Dan tidak ada orang mau mengaku. Hadirin sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Cara berislam kita Pak, di Goa, di Indonesia ada 2, termasuk yang bicara. Yang pertama adalah Islam keturunan, karena neneknya Islam, maka dia juga Islam seperti saya. Yang kedua, cara berislam kita di Indonesia, apalagi di Goa ini, adalah Islam KTP. KTP-nya tertulis Islam, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Coba perhatikan jemaah sekalian. Hadirin sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kalau di surah Al-Hujurat, dia baru berislam, belum beriman, baru masuk pintu Islam. Hadirin sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang dikatakan orang yang beriman yang sebenar-benarnya adalah orang yang menegakkan salat jamaah sekalian. Salat jangan sama dengan ada di gua ini jamaah sekalian. Ada orang kelompok, maka lahirlah di gua salat tercepat di dunia, karena 1 menit sudah bisa selesai. Karena salatnya tinggal duduk, salat selesai. Dulunya hanya mengeluarkan surat Polaris, maka saya sampaikan kepadanya, kalau bagus di Polarista, maka kita yang pakai supaya semua julanta habis, termasuk apa yang kita jual itu rambutan, supaya cepat habis, maka kita mau yang pakai itu doata. Ternyata tidak.
Tapi kalau orang lain berlaku, banyak orang datang sampai akhirnya mengeluarkan kartu bebas masuk surga. Hadir siapa di belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang juga percaya dengan hal seperti itu karena cara berislam kita adalah Islamnya Islam KTP, tidak belajar Al-Quran jamaah sekalian. Ya, itulah bedanya di Amerika. Kalau di Amerika orang belajar dulu baru dia masuk Islam, kata Prof. Samsi Ali jamaah sekalian. Karena gurunya tinggal di Takalar, kalau dia datang pasti cari saya, kita sama-sama ke Takalar. Salat ini jamaah sekalian, satu-satunya kewajiban yang melekat pada diri kita sepanjang hayat masih dikandung badan jamaah sekalian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, kewajiban salat ini ada pada diri kita. Karena satu-satunya pekerjaan yang paling ringan jamaah sekalian, kecuali orang-orang yang munafik. Karena kalau kita tidak bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bisa dengan isyarat jamaah sekalian. Salat itu tetap diterima jamaah sekalian. Itulah pekerjaan yang paling mudah. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, ada satu neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang tidak salat. Namanya neraka sakar. Makanya penghuni surga bertanya kepada penghuni sakar, neraka sakar, masalukum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Saya masuk ke dalam neraka sakar ini karena saya tidak salat. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita hidup bersama dengan orang-orang yang meruntuhkan agama. Jamaah sekalian, orang yang meruntuhkan agama, terkadang kita satu meja, satu makan, bahkan satu tempat tidur jamaah sekalian. Siapa itu? Adalah orang-orang yang tidak melaksanakan salat jamaah sekalian. Dia adalah orang yang meruntuhkan agama itu sendiri. Hadir saya di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, salat ini berbagai macam jamaah sekalian kita harus lakukan. Tapi kalau kita tertib jamaah sekalian, lebih daripada 50 rakaat kita lakukan dalam sehari semalam jamaah sekalian. Karena wajib saja 17, tambah qiyamul lail, tahajud dan witirnya 11, tambah rawatib, tambah salat duha, tambah salat sunnah wudu. Kalau kita aktif, maka kurang lebih 50 rakaat kita lakukan dalam sehari semalam tanpa kita sadari, tapi kita tidak pernah menghitungnya jamaah sekalian. Kita hanya melakukan. Hadirin sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah orang yang menginfakkan sebahagian rezekinya yang Allah berikan kepadanya jamaah sekalian. Jadi rezeki ini ada hubungannya dengan salat jamaah sekalian. Karena kenapa? Di zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, ada salah seorang sahabat yang kaya. Karena hasil perkebunannya, pada suatu ketika jamaah sekalian, sahabat ini terlambat karena mengurus. Kalau di sini kita mengurus sawah kita, mengurus jualan kita. Kalau di zaman Nabi karena kebun kurma, dia mengurus kebun kurmanya jamaah sekalian, dia terlambat salat 1 rakaat. Waktu itu salat asar. Karena dia mengurus kebun kurmanya, terlambat 1 rakaat. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Begitu selesai salat, dia menghadap kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, aku tadi masbuk, terlambat salat 1 rakaat. Pada saat ini aku infakkan hartaku itu, kebun kurmaku itu, karena gara-gara saya urus kebun kurmaku sehingga saya terlambat salat 1 rakaat. Kita terkadang jamaah sekalian, rakaat terakhir lagi kita tidak mampu menghukum diri kita. Bahkan kalau masih dapat terlambat tidak apa-apa. Bahkan kita tidak melaksanakan salat, kita juga masih merasa enjoy saja. Padahal ini adalah kewajiban buat diri kita semua. Jadi menginfakkan, seperti yang disampaikan tadi protokol kita, panitia kita. Maka harta yang kita miliki jamaah sekalian, tidak semua harta yang kita miliki itu adalah hak milik kita. Tapi ada hak-hak
orang-orang yang punya kebutuhan jamaah sekalian, termasuk mengimpahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki masjid kita ini. Karena siapa lagi yang akan memperbaiki kalau bukan kita jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, sekarang ini ada dua juga yang harus dilakukan oleh pengurus masjid. Yang pertama adalah masjid ramah anak, yang kedua masjid ramah lansia. Kemudian yang perlu juga diurus adalah imam, muazzin, tukang bersihnya, barbotnya, itu harus diperhatikan jamaah sekalian kesejahteraannya. Karena biar bagus imamnya, kalau tukang azannya seperti saya, pasti orang ragu-ragu datang di masjid. Tapi kalau muazzinnya bagus, insya Allah begitu dia dengar, bergetar hati kita, kita akan datang di masjid jamaah sekalian. Karena ada contoh masjid yang saya pindah dekat rumah jamaah sekalian, kalau yang orang tua yang azan, pasti jamaah subuhnya hanya 2 baris. Tapi kalau yang bagus ke suaranya azan, jamaahnya 4 sampai 5 baris. Hadirin sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imamnya, kemudian kebersihannya masjid itu harus dijaga jamaah sekalian. Kebersihan masjid. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka infak dan sedekah kita harus masukkan untuk diurus oleh pengurus masjid, termasuk zakat harta kita dan zakat profesi kita yang tetap 2,5% jamaah sekalian, supaya dikelola masjid dan disampaikan kepada yang membutuhkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang memiliki 5 sifat ini jamaah sekalian adalah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajat, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya min rabbi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu, kemudian Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Seorang tahanan saja diampuni, gembiranya, apalagi ini adalah yang memberikan ampunan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, kemudian rezeki yang baik-baik saja, halalan thayyibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa zalal zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat al hadar. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa waqtina wa arinal batila batilan waqtina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.